Kita akan baca di Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai 25. Markus 4. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, Dengarlah, Dengar. adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mari kita mau perhatikan sama-sama, baik yang online maupun yang onsite, di perikop di pasalnya yang keempat dari Injil Markus. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 25. Di pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 20, kita melihat bahwa Yesus di sini menggunakan dengan baik setiap kesempatan untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, tempat dan metodenya selalu Tuhan Yesus perhatikan dengan baik supaya dia bisa dapat menyampaikan pengajaran kepada banyak orang. Nah, di sini di tepi danau Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang bagaimana firman Allah dapat bertumbuh. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tempat tumbuh benih yang ditabur itu. Nah, di pinggir jalan tanah berbatu, semak duri, tanah yang baik. Nah, Yesus menggambarkan melalui perumpamaan ya bagaimana firman Allah itu dapat diterima oleh pendengarnya. Ya, kita mau melihat di sini ada empat tempat yang menggambarkan
bagaimana firman Allah dapat bertumbuh di dalam diri pendengar. Dalam didikan dan ajaran yang dilakukan di atas perahu ketika dia mengajar di tepi danau, Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan seorang penabur. Di ayatnya yang ke-2-3 dinyatakan bahwa dia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dikatakan dia tegas dan mengingatkan mereka ya untuk mereka mendengarkan didikan, mereka memperhatikan ajarannya, mereka memperhatikan perkataannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tentang benih itu, yaitu sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Kita melihat di ayatnya yang keempat, di Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pada waktu menaburkan benihnya, ada sebagian benih yang tidak tertabur di lahan, tetapi benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang dan memakan benihnya yang tertebar di jalan sampai habis. Demikian juga ya dengan pemberitaan firman Tuhan tentang kerajaan sorga, banyak yang mendengar tapi tidak memahami dan mengerti tentang kerajaan sorga. Dan sehingga ketika ada yang datang untuk mempengaruhinya, dia menjadi goyah, hancur, dan hilang imannya. Ya seperti benih yang tertabur di jalan dan habis dimakan burung. Lalu di ayat yang ke-5-6, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, di ayatnya yang ke-5-6, firman Tuhan menyatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Di sini, benih yang tertabur di tanah yang berbatu adalah orang yang mendengar firman. Orang itu dengan senang hati menerimanya, dia dengan sukacita menerima Injil Tuhan. Tetapi karena ia tidak tertanam dan firman itu tidak tertanam, tidak berakar di dalam hati, maka sebentar saja dia goyah. Dan ketika ada orang jahat datang, ketika ada penganiayaan karena firman itu, dia segera berbalik meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad. Lalu ketika di tempat yang ketiga benih itu, yaitu sebagian jatuh di tanah semak duri. Nah, di ayatnya yang ke-7, sebagian jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, maksudnya apa? Yaitu benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah firman Allah yang disampaikan kepada orang-orang tertentu. Ya, mereka mendengarkan tentang firman tentang kerajaan sorga dengan baik, tapi ketika ada kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpitnya, firman itu menjadi tidak berbuah, tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak berbuah. Ya, jadi hanya mereka mendengarkan dengan baik, tapi ketika ada pergumulan, ada kekhawatiran, ada tipu daya kekayaan yang menghimpit, ya tidak berbuah, tidak bertumbuh, tidak berkembang firman itu sendiri. Lalu ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, di ayat yang ke-8, ya firman Tuhan dalam Injil Markus mengatakan bahwa sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, di sini dikatakan perumpamaan tentang benih yang baik, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah yang baik di sini akan tumbuh subur dan berbuah, hasilnya berlipat ganda. Ada yang 30 kali, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ya, ini berarti bahwa orang yang mendengar firman itu, ya dia mengerti, dia menerima, dia mengimani, dia melakukan dalam kehidupannya. Ya, sehingga kehidupannya berbuah 30 kali, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan Tuhan Yesus juga memberikan ketika dia sendirian, pengikutnya bertanya maknanya itu sendiri, dan maknanya tadi sudah kita lihat di ayat-ayat di 2 kolom yang sudah terlihat di PowerPoint-nya itu, yaitu tentang ya ketika kepada
memberikan pengajaran disampaikan dengan perumpamaan, tetapi pada murid-muridnya disampaikan dengan murid-muridnya menanyakan tentang arti dari perumpamaan itu sendiri. Jadi ayatnya yang ke-15 sampai ke-20 tadi tentang keempat benih yang jatuh. Bagaimana ketika ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu, dan jatuh di tengah semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Nah, dari ayat 1 sampai 20 kita melihat bahwa sebagai seorang yang belajar tentang firman Tuhan, ya kita mendengar, kita mengerti, kita melakukan firman Tuhan supaya kehidupan kita menjadi hidup yang menjadikan hidup kita berbuah lebih lebat. Ya, ketika kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar saja, kita bukan hanya sekedar mengerti, tapi kita juga menyambut firman itu, kita juga berbuah, dan 30, 60, dan 100 kali lipat. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25. Di sini dikatakan tentang perumpamaan selanjutnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana tentang kehidupan kita, identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus untuk memancarkan terang. Di sini dikatakan seperti pelita yang ditaruh di bawah kaki Dian, cahayanya menerangi sekitarnya. Agar cahaya kehidupan pengikut Kristus memancarkan terang, dia harus menyatakan kebenaran itu sendiri. Kalau dia tidak berani menyatakan kebenaran, itu ada yang keliru dalam kehidupannya. Gitu. Dia perlu terus senantiasa hidup dalam kebenaran. Nah, di sini Yesus menekankan tentang adanya ya konsekuensi yang diterima sebagai seorang pengikut Kristus melalui perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ya, pelita itu menjadi barang yang diperlukan dibutuhkan pada malam hari. Ya, pelita memancarkan terang yang membantu orang untuk melakukan aktivitas pada suasana gelap. Nah, di sini dikatakan orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menyatakan bahwa ya sebagai pengikut Kristus, ya kehidupan identitasnya itu ya harus dinyatakan dengan tindakannya, ya harus dinyatakan dengan perbuatannya, dan perbuatan yang selalu dinyatakan di dalam kebenaran itu sendiri. Dan bagaimana pengikut Kristus menyatakan kehidupan kekristenannya, kehidupannya sebagai orang percaya dengan memahami identitasnya dan melakukan kehidupannya, melakukan fungsinya sesuai dengan identitasnya tersebut. Ya, dengan apa yang ada dalam diri identitasnya, ya melakukan hidup sesuai dengan identitas tersebut. Dikatakan barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di ayat yang ke-24 sampai 25, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang akan padanya akan diambil daripadanya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus, agar Yesus terus dinyatakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Dengan memahami identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita mau terus bertekad untuk menyatakan kebenaran dan memancarkan tentang cahaya kebenaran Kristus. Amin. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Basuh
bagaikan bejana yang siap dibentuk, kita katakan bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu yang melalui selalu dari satu Allah dalam rumah-Mu demikian hidupku di tangan-Mu masuk denganmu, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, sangka, kami memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah ini semua menjadi doa kita masing-masing. Hari ini kita terus katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Semua katakan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku,
kita semua dengan semangat dari Roh Kudus, kita mau menjadi tanah-tanah yang baik, yang terus bertumbuh dan berbuah lebat, melakukan firman Tuhan. CBC, KTBK, Gerakan Cinta Alkitab akan terus berjalan. Kita akan terus berdoa. Pemimpin dipimpin, memimpin, pemuridan kontekstual terus berbuah. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami terus berdoa hari ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi tanah yang baik. Kami yang siap ada benih firman Tuhan yang ditabur itu dan berbuah lebat, berbuah, dan Tuhan mau pakai kami semuanya. Tuhan, kami siap untuk terus diubahkan serupa dengan Yesus. Tuhan terus pakai KTBK, pemimpin-pemimpin yang dipimpin, yang memimpin, semua ada di dalam Gerakan Cinta Alkitab. Tuhan pakai KTBK yang sudah berjalan. Tuhan terus sertai, dan kami siap Tuhan terus dibentuk sesuai dengan firman-Mu.